Keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Hamidatun Nikmah dengan NIM 2121056. Di video kakak kali ini, kakak akan membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau memiliki banyak keteladanan loh. Yuk tonton video ini sampai akhir ya. Yang pertama ada keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dapat memahami binatang, mampu berbicara dengan burung hudhud, dan mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh ayat yang menceritakan atas keistimewaan Nabi yang kaya raya ini loh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami telah diberi segala sesuatu. Sungguhnya semua benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Yang kedua ada karunia Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu mengetahui bahasa semua binatang. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan berbagai macam binatang. Beliau mengetahui bahasa semua binatang, bahkan seringkali berbicara dengan binatang-binatang tersebut. Contohnya adalah semut dan burung hudhud. Selain itu, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya di antara manusia di sepanjang jalan peradaban. Hal ini ditandai dengan istana beliau yang megah dan luas, dan di dalamnya bertaburan batu-batu yang mulia loh. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu nabi yang mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Tetapi dengan kekuasaannya yang agung dan tak terbatas ini, membuat Nabi Sulaiman alaihissalam rendah hati di hadapan makhluk Allah yang lain. Berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berdialog dengan rakyat kecil, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin dan manusia sudah sampai ke lembah semut, semut berkatalah seekor semut bernama Jazah. Sikap rendah hati Nabi Sulaiman alaihissalam meliputi rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, sedangkan ibadahnya masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah. Berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berdialog dengan rakyat kecil, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin manusia sudah sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jazah. Jarza, wahai semut-semut, masukkan ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadar. Nabi Sulaiman, mengapa engkau berkata seperti itu? Jarzan, mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintahkan yang lain. Jarzan, wahai para semut, marilah kita minggir, berbaris rapi untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman. Selanjutnya adalah kehebatan kehusyuan sholat. Sampai-sampai beliau meninggal ketika dalam keadaan sholat yang sedang khusyuk. Nabi Sulaiman suka bekerja sebagai wujud rasa syukur.
Nabi Sulaiman merupakan sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Seperti diungkap dalam Al-Quran, suatu ketika beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, tunjukkan saya seseorang yang pandai bersyukur." Dan Allah menunjukkan dua orang yang sedang bekerja keras. Yang satu bekerja untuk mengganjal perut saja, sedangkan yang lain bekerja untuk bersyukur dan tidak dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberikan pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarkan ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliau adalah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Nah, sudah selesai materi yang kakak berikan di video ini ya. Sebelum itu, kakak punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, di bawah ini manakah yang menunjukkan sikap rendah hati Nabi Sulaiman? A. Malas bekerja. B. Khusyuk dalam sholat. C. Tidak pernah bersyukur. Dan D. Selalu mengeluh. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Sebutkan satu contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk meneladani sikap Nabi Sulaiman. Ayo teman-teman, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, boleh banget langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, cukup sekian video dari kakak. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Ditunggu video-video kakak selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.